dan di sana kita akan memenuhi berbagai macam keutamaan dan hikmah di bulan Ramadan kelak. Mudah-mudahan kita diberikan usia, diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan dengan sepenuhnya, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa sejak sekarang, dan semoga kita diberikan kesehatan jasmani juga rohani kita, mental kita pun secara psikologis kita diberikan kekuatan, karena akan menghadapi sebuah ujian di bulan Ramadan itu. Kita akan diuji sebagaimana oleh Allah disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dari rasa lapar, minal ju'. Ju' di sana dalam ilmu tafsir adalah ibadah Ramadan, ibadah saum di bulan Ramadan, di antaranya yang paling utama. Karena saum merupakan ujian tatkala manusia banyak tidak kuat menghadapi ujian kelaparan. Sedikit sekali mungkin orang dapat melaksanakan ibadah saum, dan mungkin banyak orang yang bersaum di bulan Ramadan ruba soimin, walakin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak mungkin orang-orang di antara manusia yang melaksanakan saum di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan saumnya, pahalanya, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya. Karena benar-benar bahwa saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja secara fisik, tetapi saum itu adalah junnatun, perisai untuk dapat mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu kita harus kita kendalikan. Nafsu syahwat dari macam-macam kemaksiatan dan dosa, baik yang dilakukan oleh mata, telinga maupun ucapan, maka itu pun harus saum. Sebagaimana makna saum itu adalah al-imsak menurut lughah. Al-imsak adalah menahan. Dalam bahasa Arab ada al-imsak an, juga ada al-imsak bi. Al-imsak an adalah menahan. Kalau al-imsak bi adalah berpegang teguh. Bahwa orang yang beriman, orang yang beragama Islam harus memiliki atau melakukan dua perbuatan. Yang pertama, menahan, al-imsak'an. Di bulan Ramadan, al-imsak anil muftirat, yaitu menahan dari apa yang membatalkan. Anil muftirat, dari yang membatalkan. Minal akli wasyurbi wal jima'i, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Al-imsak'an adalah menahan dari segala yang membatalkan, dari makanan, dari minuman, dari lapar dan dahaga, juga dari bergaul suami istri, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah. Nah, kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, selain menahan lapar dan dahaga, juga harus menahan dari perbuatan dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan, dari perbuatan-perbuatan yang banyak mungkin manusia tidak dapat menahannya. Melakukan perbuatan dusta, kemudian mudah untuk berkelahi atau memarahi, dan tidak menjaga ucapan juga pandangan mata dari kemaksiatan. Nah, yang kedua, al-imsak bi, bahwa orang mukmin itu harus berpegang teguh, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW berwasiat akan meninggal dunia waktu itu, tidak begitu lama setelah Rasulullah
mengucapkan sabdanya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, di sana ada kata im tamassaktum bi, imsak bi. Apabila kalian berpegang teguh bihima terhadap keduanya, lan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan sesat hidup selamanya. Apa yang kedua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua wa sunnata rasulihi, sunnah rasul. Sunnah qauli, sunnah fi'li, atau sunnah takriri, au nahwiha. Di dalam ilmu hadis bahwa yang disebut sunnah rasul itu adalah ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam minal qauli wal fi'li wa takriri au nahwiha, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya atau perbuatannya atau takrir atau ketetapannya atau yang lainnya, au nahwiha. Nah, kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, kita senantiasa berpegang teguh terhadap keduanya. Kita membacanya Al-Quran, dan nilai membaca Al-Quran itu sangat hebat sekali. Setiap huruf akan dihitung satu kebaikan. Beda dengan yang lainnya, hadis ataupun bacaan-bacaan kitab-kitab atau buku yang lainnya, tidak dihitung satu huruf kebaikan. Apabila Al-Quran, maka al-muta'abbadu bitilawatih akan jadi ibadah, berpahala bagi orang yang membacanya. Kullu harfin hasanatun, setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu hasanatun. Alif lam mim, alif harpun, lam harpun, mimun harpun, jadi 3 huruf. Maka setiap huruf menjadi hasanatun, kebaikan. Bagaimana tidak tergiur bagi kita semua sebagai motivasi bagi kita untuk gemar membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan nanti. Banyak kita targetkan atau kita harus program rencanakan di bulan Ramadan kelak nanti akan kita tamatkan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kesehatan. Kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, selanjutnya untuk menghadapi bulan Ramadan ini, sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyambutnya dengan rasa bahagia atau gembira. Karena Rasulullah pun merasa gembira menyambut bulan suci Ramadan dengan mengucapkan marhaban. Marhaban ya mutahhir, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, manil mutahhir ya Rasulullah? Siapa al-mutahhir, artinya yang mensucikan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-Ramadan, bulan Ramadan. Maksud mensucikan bagaimana? Yaitu mensucikan dari dosa dan kesalahan-kesalahan. Karena Ramadan ila Ramadan kafaratun. Antara Ramadan ke bulan Ramadan lagi akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan dihapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah dilakukan 1 tahun yang lalu. Ini sangat luar biasa. Tidak ada hadis yang lain yang lebih mengungguli hadis ini daripada hadis tentang saum bulan Ramadan ini. Kemudian ada nilai kehebatan di bulan Ramadan
ada suatu ibadah yang hebat juga, setara dengan saum di bulan Ramadan di siangnya, yaitu qiyamul Ramadan. Walaupun nilai atau hukumnya adalah sunnah muakkad, tetapi akan menghapus juga dosa-dosa 1 tahun yang telah silam, yang telah lalu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kalimatnya hampir sama. Yang tadi man soma, yang kedua man qama. Man soma adalah orang siapa yang saum di bulan Ramadan, man soma Ramadan. Kemudian man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri, yang bangun, yang menegakkan. Man qama Ramadan, di bulan Ramadan artinya bangun malam, melaksanakan qiyamul Ramadan. Di dalam istilah bahasa hadis itu adalah qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana, qiyamul Ramadan. Dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun yang lalu. Ada lagi satu hadis lagi hampir sama redaksinya dan kesahihannya setingkat dengan yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka akan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu, yang telah lewat. Nah, ini ada kekhususan di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memburu Lailatul Qadar. Rasulullah memerintahkan dalam hadis qaulinya, taharru Lailatul Qadri. Carilah atau burulah, dengan kalimat taharru, memburu. Ini perintah dari Rasul. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Di sana kita isi bangun, memperbanyak bangun daripada tidur. Rasulullah pun demikian. Wa syadda ijaruhu wa ahya lailahu. Beliau itu menguatkan ikat pinggangnya di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian bangun malam, bahkan membangunkan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena Rasulullah itu di rumah melaksanakan qiyamul Ramadan selamanya, kecuali di awal bulan Ramadan selama 3 hari atau 3 malam. Rasulullah berangkat ke masjid pada malam pertama, kemudian malam kedua dan malam ketiga. Malam selanjutnya Rasulullah tidak pergi ke masjid lagi untuk qiyamul Ramadan, tetapi melaksanakannya di rumah. Maka selalu membangunkan keluarganya di rumah untuk qiyamul Ramadan. Nah, kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, kita sambut dengan gembira dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan akan masuknya di bulan Ramadan, merasa gembira, harramallah, Allah akan mengharamkan jasadahu, jasad orang yang merasa gembira tersebut dengan kedatangan Ramadan, diharamkan dari api neraka. Ini keutamaan. Ini keutamaan. Bukan hanya sekedar gembira saja. Gembira disertai nanti kita niatkan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti infak, sedekah di bulan Ramadan. Tentu nilainya lebih unggul daripada bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah itu adalah tipe sosok hamba Allah yang dermawan, paling dermawan dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Tetapi di bulan Ramadan itu
lebih dermawan Rasulullah itu. Jadi Rasulullah benar-benar memperhatikan atau memanfaatkan waktu yang sangat momentum, sangat penting sekali untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Nah, kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita berdoa ketika memasuki bulan Ramadan itu memohon keselamatan. Allahumma salimna Ramadana wa salimni Ramadan li wa salimhu minni mutaqabbala. Kemudian kita berdoa ketika di awal Ramadan, ketika melihat bulan, walaupun secara zahir mungkin kita tidak melihat, mungkin bulan keadaan cuaca atau kondisi mendung, maka bulan itu tetap ada, datang, membacakan doa setiap awal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati bitaufiqillahi ta'ala. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal imani. Kau perlihatkan, nampakkan bulan yang baru, maka berikanlah kepada kami hidayah taufik dan memohon kepada Allah keselamatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Barakallahu li wa lakum.